Ya, fenomena rekening dorman atau tidak aktif kembali jadi sorotan. Dari 120 juta rekening yang sempat dibekukan, kini sekitar 30 juta sudah dibuka kembali. Ya, alasan pemblokirannya untuk keamanan sistem dan juga pencegahan penyalahgunaan rekening pasif. Namun polemik mencuat di negara lain, dana bisa tidur bertahun-tahun tanpa intervensi. Merespons kritik, OJK akhirnya buka suara dan berencana menstandarisasi aturan rekening dorman agar pelindungan nasabah dan kepastian hukum bisa berjalan beriringan. Lantas bagaimana OJK menanggapi gelombang pemblokiran ini? Apakah akan ada regulasi baru? Langsung saja kita bahas dalam bom rekening dorman. Ya, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dorman sejak 15 Mei 2025. Upaya ini dinyatakan untuk melakukan perlindungan rekening nasabah agar hak dan kepentingan nasabah ini bisa terlindungi. Sebab dalam proses analisis yang dilakukan PPATK sepanjang 5 tahun terakhir, marak penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, lalu digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nomini, sebagai rekening pengampunan, lalu ada transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya. Dana rekening dorman itu disebut diambil secara melawan hukum, baik oleh internal bank maupun pihak lain yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah. Ya, selain itu rekening dorman juga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembiayaan biaya administrasi kepada bank, hingga banyak rekening dorman yang dananya habis dan ditutup oleh pihak bank. Dari total 120 juta rekening dorman atau rekening yang tidak aktif, ini menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan. Ini 3 bulan lebih yang diblokir ya. Dari 30 juta diantaranya sudah dibuka lagi oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, pembukaan rekening dorman yang diblokir ini terus dilakukan secara bertahap sejak Mei 2005. Tapi tadi kalau kita lihat ya, kata M. Natsir mengatakan permintaan pembukaan rekening, kita lihat, ini nganggur yang diblokir terus dilakukan. Adapun pembukaan rekening dilakukan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi dari 120 juta rekening yang diblokir. Itu totalnya semua 120 juta. Nah, kalau misalkan kita bertanya-tanya nih, dengan adanya pemblokiran rekening dorman di Indonesia ini, apakah hal serupa juga terjadi di negara lain? Ya, ini kalau kita lihat memang benar di negara-negara ada juga yang melakukan ini. Jadi praktek pemblokiran rekening dorman juga dilakukan di banyak negara. Durasi dormansi berbeda di tiap negara, sangat beragam juga, mulai dari 1 tahun hingga waktunya tidak terbatas. Misalnya Malaysia, ini menyatakan rekening giro dinyatakan dorman setelah 1 tahun tanpa transaksi. Lalu ada Filipina yang memperlakukan status dorman berlaku setelah 5 tahun tanpa transaksi. Sebaliknya, ini negara-negara Eropa yang banyak tidak menerapkan sistem dorman. Ada negara Jerman dan juga Swiss yang memberlakukan rekening aktif seumur hidup. Ada pula Inggris dan juga Irlandia yang memberikan tenggang waktu hingga 15 tahun. Sementara itu aturan rekening dorman di Amerika Serikat akan sangat tergantung pada negara bagian. Umumnya antara 3 sampai 7 tahun sebelum masuk ke sistem unclaimed property. Dan banyak juga begitu ya, ternyata tidak semua negara menerapkan batas waktu tertentu untuk status rekening dorman. Di negara-negara atau nasabah yang memiliki keleluasan penuh untuk menyimpan dan meninggalkan dana mereka di rekening bank tanpa takut akan adanya pemblokiran atau penyitaan oleh otoritas. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, ada Jerman. Jadi Jerman ini tidak memiliki batas waktu resmi untuk status rekening dorman. Artinya rekening tetap akan aktif selama bank masih berdiri meskipun tidak digunakan dalam waktu lama. Lalu ada juga di Jerman memang bisa menutup rekening atas dasar inaktivitas gitu ya. Tetapi hal itu bisa dilakukan jika ada alasan yang kuat dan sudah mengkonfirmasikan kepada nasabah terkait. Dan yang lebih menarik lagi ya, meskipun bank bisa menghentikan layanan, tetapi hak kepemilikan atas dana tetap berlaku selamanya. Bahkan jika bank terkena likuidasi atau berganti entitas, nasabah ini tetap bisa melakukan pengajuan klaim selama bisa membuktikan kepemilikan rekening secara sah. Hal ini menandakan ya, Jerman ini menempatkan hak atas harta pribadi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang kuat. Ada pula Finlandia. Finlandia juga tidak memberlakukan batas waktu kadaluarsa untuk rekening bank. Jika nasabah tidak aktif selama puluhan tahun, bank mungkin akan menghapus saldo dari pembukuan internal. Biasanya setelah 30 tahun. Namun ini hanya pencatatan akuntansi untuk hak atas dana tetap
akan melekat pada nasabah atau ahli warisnya. Nah, jika di masa depan ada klaim yang sah dan bisa dibuktikan, maka bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dengan berapapun nilainya. Jadi negara tidak akan serta-merta mengambil alih dana tidak aktif kecuali dalam kasus warisan tanpa ahli waris atau proses hukum lainnya. Nah, kebijakan ini mencerminkan perlindungan tinggi terhadap hak milik pribadi ya. Bahkan menurut dokumen resmi Parlemen Eropa, tidak ada kerangka hukum yang mewajibkan pemblokiran atau perampasan rekening bank hanya karena tidak aktif. Nah, ini perlu dicatat ya untuk Indonesia. Jadi selain dua negara ini, Swiss memiliki hubungan antara bank dan juga nasabah yang bersifat jangka panjang. Dalam rentang 10 tahun jika tidak ada aktivitas di rekening nasabah, akan dicatat sebagai rekening tanpa kotak. Ini tanpa kontak begitu ya. Nah, setelah itu jika memang dalam 50 tahun berikutnya rekening tersebut tidak ditemukan pemilik atau ahli waris, maka rekening tersebut akan ditetapkan sebagai rekening dormant yang artinya tidak aktif selama 60 tahun. Nah, itu dia ya dari berbagai negara-negara yang melakukan hal serupa. Lalu di tengah ramainya pembahasan terkait pemblokiran rekening ini, apakah otoritas jasa keuangan ini akan mengambil kebijakan ya? Ini kalau misalkan kita lihat kalau kita lihat ya, otoritas jasa keuangan ini memastikan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas keuangan dan perbankan tetap terjaga. Ini kalau kita lihat, pihaknya ini dalam hal ini akan melakukan review terhadap peraturan rekening bank secara umum, termasuk rekening dormant untuk memberikan kepastian bagi nasabah dan juga perbankan ya agar memenuhi kewajiban. Nah, OJK akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Mereka juga akan melihat dari semua aspek dalam koridor yang menjadi kewenangannya demi memastikan bank dan juga nasabah ini kemudian bisa mendapatkan win-win solution. Nah, terkait hal ini OJK memastikan ya akan mengambil kebijakan dengan kacamata atau view jangka panjang. Karena menurutnya stabilitas keuangan itu harus dilihat secara jangka panjang. Ini kalau kita mengutip begitu ya dari Pak Dian Diana Rey, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, OJK menyebutkan begitu akan mengambil langkah menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk meninjau ulang aturan terkait rekening termasuk rekening dormant begitu ya. Nah, pentingnya kejelasan posisi semua pihak dalam pengelolaan rekening tidak aktif begitu. Dan pemirsa, pemblokiran rekening dormant ini memang bertujuan untuk melindungi sistem keuangan dan juga dari kejahatan begitu ya. Namun penting juga menjaga hak nasabah atas dana pribadinya. Kedepan publik menunggu kebijakan OJK yang lebih adil, jelas aturannya juga kuat perlindungannya, jangan sampai uang yang sah justru dibekukan tanpa kejelasan apapun. Tentu kita berharap ada aturan baru yang seimbang mulai dari melindungi sistem, kemudahan bank, atau juga menjamin hak nasabah, itu yang paling penting. Karena memang uang yang diam bukan berarti bisa diambil seenaknya atau secara sembarangan.